selamat siang. Siang, Kak. Sebelumnya, saya izin perkenalan diri dulu. Nama saya Rahmalia Dasa Fitri dari Sekolah Pariwisata Ambarukmo, jurusan Pariwisata. Di sini saya ingin mewawancarai Anda mengenai kendala kuliah saat pandemi. Sebelumnya, Anda boleh perkenalkan diri dulu? Baik, saya Lutfi Ardianto dari Universitas Krishna Dwi Piana, jurusan Teknik Elektro, udah semester 4 ini. Perkenalkan, nama saya Sherly dari Universitas Global, jurusan Manajemen semester 3. Ya, perkenalkan, nama saya Agil Bustomi dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat, jurusan Manajemen Angkutan Jalan semester 3. Oke, dengan Kak Agil ya. Kak, kalau boleh tahu kuliahnya sekarang daring apa luring ya? Daring. Sebagian besar masih dalam jaringan, ada yang beberapa kali 2 atau 3 kali itu di dalam luar jaringan. Lagi daring. Ada nggak sih kendala kuliah saat daring? Biasanya sih jaringannya atau sinyal gitu. Kalau kendala dalam jaringan itu terutama pada koneksi ya, sehingga materi yang disampaikan dosen itu tidak bisa kita tangkap dengan sempurna. Kalau dalam luar jaringan, mungkin dalam waktu kerja saya, kan saya kuliah sambil kerja ya. Jadi kalau kuliah malam saya berbentrokan dengan waktu kerja saya, sehingga saya tidak dapat masuk mengikuti perkuliahan, otomatis saya hanya bisa melakukan pesan kepada dosen untuk izin tidak mengikuti perkuliahan tersebut. Mungkin kalau dalam luar jaringan lebih tepatnya kendala waktu sih kalau saya. Biasanya lebih ke jaringan atau sinyal. Oke, dari Kak Agil sendiri solusinya gimana sih? Saya biasanya pakai provider internet yang bagus dan mencari lokasi yang lebih stabil jaringan internetnya. Saya biasanya pakai 2 provider untuk penunjang perkuliahan daring saya agar tidak ketinggalan. Mungkin kalau solusi dalam jaringan, kita mencari provider internet ya yang lebih bagus di tempat kita. Terus kita kuliah juga nggak di rumah sendiri, harus barengan bareng teman-teman 2 atau 3 orang. Jadi semisal satu orang yang tidak bisa menangkap materi yang disampaikan dosen, teman yang lain masih bisa seperti itu. Kalau yang di luar jaringan, kita harus pintar-pintar komunikasi dengan dosen, harus pintar ngambil hati dosen sebenarnya sih. Jadi kita mau bisa datang atau nggak bisa datang, kita harus bisa mengambil hati dosen, komunikasinya harus lancar seperti itu. Oke, terima kasih jawaban dan solusi dari Kak Lutfi. Terima kasih jawaban dan solusi dari Kak Sherly. Terima kasih atas jawaban dan solusi dari Kak Agil mengenai kendala kuliah saat pandemi, dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Selamat siang. Selamat siang, sama-sama. Oke, kali ini aku akan mewawancarai beberapa narasumber terkait dengan mata kuliah yang aku pelajari saat ini, yaitu Personal Development. Baik Kak, kita langsung saja ke narasumber yang pertama. Sebelum kita ke pertanyaan yang pertama nih Kak, boleh nih perkenalkan diri dulu, namanya siapa, semester berapa, dan dari kampus mana? Oke, halo, aku Kinanti Kujumawati, salah satu mahasiswa Stikram, semester 8, NIM 18431. Baik, terima kasih Kak. Ya. Kita langsung ke pertanyaan yang pertama Kak. Saat ini Kakak menjalani perkuliahan apakah secara daring atau luring? Oh, dari semester 4 kemarin tuh kuliahnya udah daring sampai semester 8. Jadi secara daring ya Kak? Iya. Baik. Pertanyaan yang kedua nih Kak. Selama menjalani perkuliahan secara daring, apakah ada beberapa kendala yang Kakak sendiri alami? Untuk kendala sendiri itu sebenarnya banyak ya, mulai dari sinyal, jaringan. Misalnya jaringan dari sayanya bagus, dari bapak atau ibu dosennya mungkin ada kendala. Terus apalagi kita kan pakai media berupa Zoom ya. Kalau misalnya bapak ibunya nggak pakai Zoom yang premium, itu selama 40 menit per pelajaran pertama itu langsung ke off semuanya. Jadi kita kalau outer join lagi. Apalagi kan bapak ibu dosennya mungkin lagi nyampein materi. Kalau keputus gitu kan jadi materinya kita jadi kayak miscommunication gitu pembahasannya. Iya benar. Baik, kita langsung ke narasumber yang kedua.
Sebelum kita masuk ke pertanyaan pertama Kak, kenalin dulu nama Kakak siapa, dari semester berapa, dan dari kampus mana? Halo, nama saya Herlina Zahra. Saya dari kampus Tipram semester 8 dengan NIM 184268. Baik, terima kasih ya Kak. Pertanyaan yang pertama nih Kak. Saat ini Kakak menjalani perkuliahan apakah secara daring atau luring? Daring sih, udah dari semester 4 kemarin. Oke, secara daring. Kemudian pertanyaan yang kedua. Selama menjalani perkuliahan secara daring, apakah ada beberapa kendala yang Kakak sendiri alami? Lebih ke jaringan sih. Kalau misalnya kayak gitu kan kita nggak bisa tahu koneksi kan, kayak hujan kayak begini kan kadang sinyalnya juga mempengaruhi. Jadi banyak ke jaringan. Lebih ke jaringan ya. Oke deh. Langsung ke pertanyaan terakhir nih Kak. Mendengar kendala yang Kakak alami tadi, beberapa kendala yang kalian tadi, apakah udah ada solusi nih dari Kakak sendiri? Kemudian kalau ada, apa aja solusinya Kak? Kalau aku sempet ganti kartu sih, kayak kan kalau di daerahku emang yang bagusnya kartu ini, jadi aku beli kartu tuh, ganti kartu buat demi itu kuliah online. Bener-bener kartu. Oke deh. Mungkin itu aja Kak pertanyaan dari aku. Terima kasih udah mau diwawancarai dan terima kasih atas waktunya Kak. Iya. Terima kasih. Oke, sekarang aku udah bersama narasumber yang ketiga. Sebelum kita mulai ke pertanyaan yang pertama Kak, boleh Kakak perkenalkan diri dulu, namanya siapa, dari semester berapa, dan dari kampus mana? Oke, nama saya Isabel Fatima Suarez Cardoso dari kampus Tipram, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo, Yogyakarta. Sekarang saya berada di semester 8. Oke, makasih Kak. Pertanyaan yang pertama, saat ini Kakak menjalani perkuliahan apakah secara daring atau luring? Saat ini daring. Daring ya? Ya. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, selama menjalani perkuliahan secara daring Kak, apakah ada beberapa kendala yang Kakak sendiri alami? Pastinya ada, banyak. Yang pertama itu mata kuliah yang saling bentrok. Misalnya ada dosen nih yang majuin, terus undurin, terus bahkan batalin jam matkul itu sendiri. Dan yang kedua itu metode mengajar dosennya. Metode mengajar dosen pas daring itu kan lewat WA, terus Zoom, bahkan Google Classroom kan. Nah, itu tuh membuat mahasiswa itu kayak mengalami kesulitan atau kurang fokus dalam memahami setiap pembelajaran yang diterima. Dan yang ketiga itu tertinggal materi perkuliahan karena mungkin masalah jaringan atau kehabisan kuota. Dan yang terakhir itu membuat semangat belajar mahasiswa itu menurun. Terus jadi belajarnya jadi kurang efektif. Oke, jadi gitu ya Kak. Kemudian yang pertanyaan yang terakhir Kak, mendengar kendala-kendala yang Kak alami tadi, apakah udah ada solusi nih dari Kak sendiri? Terus apa aja solusinya Kak? Mungkin untuk meminimalkan kondisi yang kita alami ini, mungkin diperlukan pembenahan di beberapa aspek agar kendalanya itu dapat diatasi. Pada aspek pemberian materi itu dosen diharapkan memberi penjelasan yang secara terperinci menggunakan video ataupun pesan suara. Dan untuk waktunya sendiri dosen diharapkan memberikan toleransi waktu kepada mahasiswa dalam mengerjakan serta mengumpulkan tugas. Terus untuk yang terakhir, untuk metode mengajar itu mungkin mahasiswa harus lebih banyak menggunakan metode diskusi, presentasi, serta penugasan biar mereka tuh lebih aktif dan pembelajarannya jadi lebih efektif. Jadi gitu. Iya, keren banget jawabannya Kak. Makasih ya Kak. Ya, mungkin sama-sama. itu aja pertanyaan dari aku. Terima kasih udah mau diwawancarai dan terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Selamat sore Kak, saya Elik Fauzia dari Prodi S1 Pariwisata. Saya mahasiswa Stipram semester 2. Di sini saya akan mewawancari Kakak terkait kuliah pada masa pandemi. Sebelumnya bolehkah Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama aku Feby dari Universitas UMY semester 8 Fakultas Kesehatan Keperawatan. Baik, apakah Kak sekarang kuliahnya online atau offline?
Sekarang sih kadang online, kadang offline. Oke, ketika online apakah ada kendala gitu Kak atau hambatan? Kendalanya tuh lebih ke jaringan kan, soalnya kan jaringan kan suka gangguan gitu kan. Terus apalagi yang lagi semester 8 ini kan lagi sibuk-sibuk skripsi, jadi susah buat ketemu dosen gitu. Oke, solusi kakak apa sih ketika online kayak seperti ini? Apakah kakak punya solusi sendiri gitu? Jalani aja sih sekarang sampai bener-bener keadaan tuh kembali normal gitu. Apakah ada kesan dan pesan untuk adik-adik yang sedang kuliah online sekarang Kak? Pesan dan pesannya sih banyakin makan, tidur yang teratur kan, tidur yang cukup, terus lebih banyak berkomunikasi sama teman kan, soalnya lagi daring nih jadi susah gitu mau berkomunikasi sama teman, dan semangat juga buat adik-adik yang semester 2 sama semester 4 gitu. Baik Kak, terima kasih. Selamat sore Kak, saya Fauzia dari Prodi S1 Pariwisata, saya mahasiswa Stipram semester 2. Sebelumnya saya akan mewawancari kakak terkait kuliah di masa pandemi. Boleh kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya, jadi nama aku Eka Ramadita. Aku kuliahnya di Universitas Mercu Buana semester 6, jurusannya psikologi. Baik, apakah kakak sekarang sedang kuliahnya offline atau online? Untuk sekarang masih online. Apa sih kendala kakak saat kuliah online sekarang? Kendalanya itu lebih ke kurang paham sama penjelasan dosen ya. Kalau lagi kuliah gitu suka nggak paham gitu karena tidak bertatapan langsung. Komunikasi juga nggak terlalu lancar dengan dosen gitu. Baik, solusi kakak ada nggak solusi kakak sendiri atau gimana ngadapin kuliah online ini? Ya kalau untuk solusi sendiri kayak sering-sering komunikasi sama dosen, nanya kalau di kelas misalnya nggak ada yang nggak ditahu, coba ditanya. Terus untuk teman juga selalu jalin komunikasi sama teman ya, biar masih kenal gitu sama teman-temannya di kampus gitu. Oke, ada kesan dan pesan nggak kak untuk kuliah di masa pandemi ini? Kesan dan pesannya ya semoga pandeminya cepat berakhir aja sih, kayak gitu supaya bisa ketemu tatap muka langsung sama dosen, ketemu teman-teman di kampus, bisa masuk ke kampus lagi. Baik, terima kasih kak. Selamat sore kak, saya Eli Fauzia dari Prodi S1 Pariwisata, saya mahasiswa Stipram, saya semester 2. Di sini saya akan mencari kakak terkait perkuliahan online. Sebelumnya bisa kak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ranul Jana, Prodi Farmasi dari Universitas Ahmad Dahlan. Baik, apakah kak sekarang online atau offline kuliahnya? Kuliahnya sekarang online. Ketika online, apakah kakak ada kendala atau hambatan? Ada. Kendalanya mungkin di jaringan sama lebih susah memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Baik, kakak punya solusi dengan kendala seperti itu? Mungkin kalau untuk jaringan agak susah ya, tapi mungkin untuk sulit memahami materi mungkin bisa dengan mengulang lagi materi yang diajarkan oleh dosen. Baik, ada kesan dan pesan kak untuk kuliah online? Semoga pandemi cepat berlalu jadi bisa kuliah offline lagi. Baik. Halo, selamat malam. Selamat malam. Saya izin perkenalan diri dulu. Nama saya Libertina Osdar dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo semester 2. Di sini saya mau interview mengenai kendala kuliah pasca pandemi. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu dengan Kak siapa? Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Alda Rosyana dari Universitas Negeri Palangkaraya dengan program studi pendidikan matematika semester 4. Oke, dengan Kak Alda. Kak, kalau boleh tahu, kakak kuliahnya sekarang daring apa luring ya? Ada yang daring dan ada yang luring. Ada nggak sih kendala kuliah daring? Pasti ada ya, seperti pada jaringan dan pada kesulitan untuk memahami pelajaran. Dari Kak Alda sendiri, solusinya gimana sih? Nah, kan waktu
misalkan ya kendalanya pada jaringan. Nah, biasanya saya menggunakan 2 provider atau penguat sinyal kalau misalkan satu providernya itu sedang bermasalah, saya akan menggunakan provider lainnya dan plus menggunakan penguat sinyal seperti itu. Kalau untuk memahami pelajaran, sepertinya saya akan bertanya lagi tentang apa yang tidak saya pahami dan mempelajari ulang materi seperti itu. Oke, terima kasih jawaban dan solusi dari Kak Alda mengenai kendala kuliah pasca pandemi, dan terima kasih atas waktunya Kak. Mohon maaf jika mengganggu waktu istirahatnya ya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Malam. Sebelumnya saya izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Albertina Osgar dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo semester 2. Di sini saya ingin mewawancarai Anda mengenai kendala kuliah pasca pandemi. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu dengan Kak siapa nih? Perkenalkan, nama saya Martia Adipa Hudiniar dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya jurusan PGSD semester 4. Oke, dengan Kak Wiga. Kak, kalau boleh tahu kuliahnya sekarang masih daring apa sudah luring nih? Daring sih. Ada nggak sih kendala kuliah daring? Biasanya sih kendalanya lebih ke jaringan atau sinyal. Dari Kak Wiga nih, ada nggak sih solusi gimana kuliah daringnya tetap lancar? Saya biasanya sih pakai provider internet yang bagus dan mencari lokasi yang lebih stabil. Oke, terima kasih jawaban dan solusi dari Kak Wiga mengenai kendala kuliah saat pandemi, dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu waktu istirahatnya. Selamat malam. Malam. Halo, selamat malam. Selamat malam juga. Saya ingin perkenalkan diri dulu. Nama saya Albertina Osgar dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo semester 2. Kini saya mau mewawancarai Anda mengenai kendala kuliah saat pandemi. Sebelumnya boleh perkenalan diri dulu dengan Kak siapa ya? Baik, perkenalkan nama saya Putri Adelia, saya dari Universitas Palangkaraya jurusan kedokteran semester 4. Oke, dengan Kak Putri ya. Kak, kalau boleh tahu kuliahnya sekarang daring apa luring sih? Biasanya daring sih. Kalau daring biasanya ada kendala nggak? Ada kendalanya itu biasanya sinyalnya. Dari Kak Putri sendiri nih, gimana supaya kuliahnya tetap lancar? Kan daring, jadi biasanya bermasalah ya. Jadi gimana solusi Kak Putri untuk menghadapi itu? Biasanya sih saya cari tempat yang sinyalnya bagus atau saya sendiri bisa menyediakan modem. Oke, terima kasih jawaban dan solusi dari Kak Putri mengenai kendala kuliah saat pandemi. Dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika mengganggu waktu istirahatnya. Selamat malam. Selamat malam juga. Selamat pagi Kak. Perkenalkan, nama saya Vincentius Abisa Yuga. Saya mahasiswa Stipram jurusan S1 Pariwisata semester 2. Boleh Kakak memperkenalkan diri? Selamat pagi Mas Vincent, saya Dela. Saya mahasiswa pasca sarjana di Universitas Atmajaya Yogyakarta, Prodi Magister Manajemen semester 4. Ini semester terakhir saya. Perkenalkan, nama saya Laurentius Kevin Aryadi, kuliah di Universitas Esa Unggul, jurusan Ilmu Komunikasi, semester 8. Nama saya Octavian Kusuma. Saya kuliah di Universitas Dharma semester 6, jurusan Teknik Elektro. Saat ini lagi kuliah offline atau online, Kak? Saya online. Kebetulan saat ini saya masih kuliah online ya. Untuk saat ini saya sudah melaksanakan offline, Mas. Kuliah offline. Sudah sekitar 3 minggu ini saya masih. Kendala apa saja Kak yang dialami saat kuliah online ini? Baik, kalau untuk mata kuliah itu memang rata-rata
kebanyakan ya kadang kan ada waktu jaringan itu jelek gitu ya, jadi internet itu memang juga mempengaruhi karena kita juga belum mempersiapkan diri ya, ini kan mendadak gitu, jadi memang internetnya apa adanya. Ini juga membuat saya kesulitan karena ada noise di situ, ada kadang gambarnya terputus, suaranya juga tersendat-sendat, atau bahkan kadang hilang sinyal sampai kita harus putus kemudian harus masuk lagi ke roomnya. Ini juga lumayan mengganggu lah, faktor yang mengganggu. Kemudian untuk selain internet juga penyampaian informasinya jadi delay begitu, delay dan mungkin ada miskomunikasi karena memang suara dan noise tadi itu akhirnya tidak sampai dengan sempurna karena adanya noise tadi. Sebenarnya kendalanya banyak ya Mas, cuman saya nyebutin yang paling berkesan aja di saya ya. Yang paling berkesan di saya itu untuk mahasiswa tingkat akhir nih seperti saya nih Mas ya, itu untuk menyusun sempro dan skripsinya itu jadi nggak ketemu dosen Mas, jadi kuranglah waktu untuk berdiskusi dengan dosen gitu sih Mas. Kendalanya banyak Mas. Kendalanya itu pada umumnya sih yang saya rasakan sendiri itu yang pertama rasa ngantuk pada saat jam kuliah, terus rasa malas-malasan, ada juga beberapa yang kuliah itu malah ditinggal main game. Itu gimana ya Mas, kalau saya sendiri itu kalau terhadap kuliah online sendiri saya kurang minat karena itu untuk pemberian materinya kita kurang leluasa. Untuk mengatasi kendala tersebut apa saja yang dilakukan? Untuk mengatasinya ya, itu kan selama ini juga saya sampai pembuatan tesis juga semuanya online begitu. Jadi yang pertama saya keep contact di grup, itu selalu informasi itu semua ditaruh di grup agar apa yang tadi diinformasikan atau kemudian tugas itu kemudian diulang lagi di grup atau di kami kan menggunakan Teams ya, jadi di Teams itu ditulis lagi di roomnya ini kalau nanti ada tugas apa dikumpul tanggal sekian, lalu kemudian materinya juga ditaruh di situ. Itu untuk meminimalisir miskomunikasi yang tadi misalnya tidak sampai informasinya ya ke masing-masing mahasiswanya. Kemudian kalau dari saya sendiri juga saya menggunakan wifi sih, menggunakan wifi di rumah, jadi sehingga ini juga mau bisa menguatkan sinyal karena kalau punya sinyal HP itu tidak terlalu kuat di sini gitu. Kemudian untuk yang kedua untuk penyampaian informasinya tadi ya, selain itu kemudian kita juga harus aktif gitu bertanya, jangan sampai dosen yang menjelaskan ini kita tidak tahu, tidak terlalu jelas, lalu kemudian kita cuma diam-diam saja. Jadi kebanyakan memang mahasiswa S2 itu banyak tanya, itu juga untuk penyampaian informasi materinya itu agar ditangkap dengan baik dan benar gitu oleh kami. Kalau sekarang ini solusinya sih saya itu mencari nomor telepon dosennya sih Mas ya, atau enggak nanya ke dosennya kira-kira bisa bertemu enggak dengan dosennya di rumah atau di kampus. Ada beberapa dosen sih yang sebelumnya mengizinkan saya untuk ke rumahnya gitu untuk berdiskusi tentang sempro saya gitu. Solusinya itu kalau saya sendiri Mas, berdasarkan pengalaman saya kemarin, saya itu pas waktu jam kuliah saya dan teman-teman itu belajar bareng. Jadi untuk mengurangi istilahnya ketinggalan materi, kami belajar bareng-bareng. Jadi istilahnya kayak materi yang saya kurang paham atau saya tidak mengerti, saya tanyakan pada teman-teman dan sebaliknya cuma. Jadi itu terus rasa itu juga mengurangi rasa malas karena kan kalau di rumah kan kita rasanya jenuh, mau memperhatikan itu takutnya tidur Mas. Nah, kita belajar bareng-bareng jadi istilahnya bisa ada teman ngobrol, terus ada teman istilahnya kayak bisa belajar seperti itulah ya.